Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi di materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang narasumber. Nah, sebelum kita menyimak materinya, yuk kita menyimak baik-baik video pembelajaran ini. Mungkin nanti guru akan memberikan latihan atau kita akan belajar bersama-sama. Jadi disimak baik-baik dari awal hingga akhir ya. Next. Nah, seperti yang kita tahu, narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tapi sebelum itu, pada saat kita akan melakukan wawancara, tentunya kita harus menentukan narasumber yang tepat dong. Seperti apa sih narasumber yang tepat itu? Nah, narasumber yang akan kita wawancarai ini ternyata harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Tentu dong harus memiliki pengetahuan. Misalnya kita akan mewawancarai narasumber tentang basket. Tidak mungkin kan kita mewawancarai atlet bulu tangkis, tidak akan mengerti tentang aturan-aturan permainan bola basket. Seperti itu ya. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Misalnya, pasti kita akan mencari narasumber atlet bola basket atau pelatih bola basket atau guru yang mengajar PJOK tentang materi bola basket. Kan tidak mungkin mencari atlet sepak bola ya, karena pasti akan berbeda dengan topik. Lalu yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi kalau kita akan mewawancarai tentang bola basket, pastinya orang yang pernah bermain bola basket atau ahli yang bermain dalam bola basket. Bukan orang yang ahli bermain sepak bola atau bola kasti, kan berbeda dengan topiknya. Jadi kita harus mencari narasumber yang tepat untuk topik-topik yang akan kita wawancara. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik sebelum melakukan wawancara, baik menentukan narasumber ataupun membuat daftar pertanyaan. Kalau tadi kita membahas tentang narasumber, nah sekarang kita kan harus mempersiapkan pertanyaannya. Materi yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana menyusun pertanyaan dengan adik Simba. Ayo, siapa yang masih ingat singkatan dari adik Simba? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kriteria pertanyaan yang baik atau ciri-ciri pertanyaan yang baik yang harus disusun sebelum melakukan wawancara. Yang pertama harus sesuai topik. Misalnya tadi kita membahas bola basket. Ya topiknya harus tentang bola basket. Nggak mungkin tentang bulu tangkis atau sepak bola. Yang kedua jawabannya bukan iya dan tidak tetapi uraian. Jadi kalau menyusun pertanyaan bukan jawabannya iya dan tidak dari narasumber tetapi berisikan informasi-informasi yang lengkap. Yang ketiga adalah menggali lebih banyak informasi. Jadi kita harus menyusun daftar pertanyaan selengkap mungkin sehingga pada saat kita menyusun hasil laporan wawancara tidak ada lagi yang harus ditanyakan kembali ke narasumber. Kemudian yang keempat diawali dengan adik Simba. Kelima, pertanyaan fokus dan tepat sasaran. Kalau materinya bola basket, ya bola basket. Jangan bertanya tentang materi yang lain meskipun mungkin narasumbernya memiliki hobi atau mungkin pekerjaan yang lain. Terkecuali kalau kita mencatat biografi atau hobi seseorang ya. Kalau itu pasti banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Tetapi kalau kita menentukan tema bola basket berarti tidak ada pertanyaan yang lain selain bola basket.
Yang keenam, menggunakan bahasa yang benar dan harus berhubungan. Tidak mungkin satu pertanyaan itu beda-beda, karena pasti harus berhubungan dengan menggunakan daftar pertanyaan Adik Simba. Lalu bagaimana ya cara menulis kalimat pertanyaan? Tentu, namanya kalimat pertanyaan. Pasti ada kata tanya. Lalu selalu diawali huruf kapital setiap awal kalimat. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa. Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia. Nah, persiapkan dengan baik pada saat kalian mendapatkan tugas wawancara atau mencari narasumber. Oke deh, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu menjaga kesehatan. Bye bye, goodbye.